Halo teman-teman, perkenalkan namaku Roy Firman Sihombing dengan NIM 08011282025029 dari kelas Matematika A, Prodi Matematika Angkatan 2020, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA, Universitas Sriwijaya. Pada video ini saya akan menjelaskan cara pembuatan program C++ serta algoritmanya, di mana saya akan membahas 3 program menggunakan software bernama Dev C++. Saksikan terus videonya teman-teman. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu untuk membuat program mengecek bilangan genap atau ganjil dari sekelompok bilangan. Artinya kita akan membuat banyaknya digit dahulu, baru kita akan menginputkan satu-satu digitnya sesuai dengan berapa digit yang kita masukkan tadi. Nah, untuk yang pertama kita pastinya perlu sebuah file header. Kita pakai include iostream, yang dimana itu fungsinya untuk mendefinisikan fungsi-fungsi seperti sin, cout, dan ndl. Lanjut dengan using namespace sebagai penegasian dari file atau kelasnya yang akan kita panggil nanti. Lanjut dengan fungsi utamanya integer main. Nah, kita akan menginputkan, mendeklarasikan variabel apa saja yang kita ingin gunakan nanti. Nah, salah satunya nanti kita akan mendeklarasikan sebuah tipe data yang menggunakan array. Nah, setiap pendeklasian kita menggunakan integer saja. Kita pakai variabel A, variabel I, dan variabel bilangan. Karena kita mau memakai array dengan tujuan nanti kita supaya kita tahu, supaya kita bisa ambil nilai paling akhirnya. Karena nanti kan kita mengambil digitnya itu melihat mengecek bilangan genap atau ganjilnya, kita lihat dari digit belakangnya. Nah, bilangan itu kita batasi sampai 50. Kasih koma. Selanjutnya kita mau buat inputan cout, masukkan digit bilangan. Artinya kita mau menginputkan berapa banyak sih digit bilangan yang mau kita buat. Sin A. Lanjut dengan kita akan membuat dulu pindah baris baru supaya programnya bisa rapi. Lanjut dengan for-nya, dimana kita akan membuat for dengan inisialisasinya itu sama dengan 1, I kurang sama dengan A, banyak digit bilangan kita masukkan nanti, dimana kita akan membuat increment atau perubahan itu sebelahnya itu plus naik 1. Nah, kita akan membuat inputan dari digit bilangan, masukkan digit ke I, kita simpan di variabel bil I. Oke, kita kasih titik koma, kita keluar dari for-nya, kita masuk ke for, kita siap dulu ya, siap ndl supaya programnya berjalan dengan rapi. Siap ndl. Nah, lanjut dengan pernyataan kondisi if bil A sama dengan 0, atau kita copy paste saja supaya mempermudah mengetikkannya. Bila sama dengan 2, bila sama dengan 4, bila sama dengan 6, dan bil sama dengan 8. Artinya ini kita sudah tahu kalau ini tuh biasanya bilangan genapnya. Maka kita buat dulu for-nya. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan A, dimana incrementnya I plus. Artinya sini kita mau buat cetakan kembali bilangan ini, yang bilangan kita inputkan tadi itu. Bilangan apa aja. Cout bil. Dan dimana kita nggak usah kasih spasi karena kita mau nyatukan bilangannya itu jadi satu kesatuan bilangan. Kita di luar for-nya kita buat cout bilangan genap.
Kita lanjut dengan else-nya. Berarti kalau tidak dia bilangan genap, berarti dia bilangan ganjil. Udah kita buat ininya, kita copy paste karena sama saja nanti apanya. Mau kita apakan? Kita keluarkan for. Namun karena ini tadi bilangan genap, sini kita kan jadi bilangan ganjil. Nah, coba kita running programnya, apakah bisa berjalan? Nah, programnya akan meminta kita untuk memasukkan banyaknya digit bilangan. Misalnya kita akan masukkan banyak digit bilangan itu sebanyak 4. Dan pertama kita masukkan itu 3, 2, 1, 3, 2, 4 dan 7. 3, 2, 4, 7 adalah bilangan ganjil, benar kan? Nah, kita buat ungkapan pemahamannya karena bisa bilangannya begitu, hasilnya bilangan ganjil. Nah, kita masuk ke bagian ini ya. Kita close dulu begini nih. Kita perkecil bagian ininya. Nah, masukkan digit pertama, digit bilangan, digit bilangan. Berarti A sama dengan tadi kan kita buat 4, sama 4. Baru lanjut ke for-nya, ke for sama dengan 1. Maka 1 itu kurang dari sama dengan 4. Benar. Lanjut ke sini, masukkan digit ke bill 1 sama dengan tadi kita berapa kita masukkan? Masuk tadi 3. Lanjut ke i++. I++-nya itu kan i sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lanjut i sama dengan 2, dimana i 2 kurang dari sama dengan 4. Benar. Berarti bill 2 sama dengan bill 2 kita masukin berapa? 2. Nah, lanjut ke i++ lagi. I sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. I sama dengan 3. 3 kurang dari sama dengan 4. Benar. Masih kita cetak bilangan ketiganya. Bill ketiga sama dengan 3. Berapa lagi kita buat ya? Maaf teman-teman. Bilangan ketiga itu 4. Baru kita masuk ke i++. I sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sama dengan 4. Apakah 4 itu kurang dari sama dengan 4? Benar, masih jalan. Kita lanjut ke bill 4. Bill 4 kita cetak itu 7. Nah, i++ lagi I sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka sama dengan 5 kurang dari sama dengan 4. Salah. Kita keluar nanti kita isi LNDL-nya. Lanjut ke bagian if-nya. Apakah bill ke A-nya berapa tadi kita inputkan? 4 kan? Apakah bill 4 bilang keempat 4 itu kan 7 sama dengan 0 atau sama dengan 2 atau sama dengan 6 4 atau sama dengan 6 atau sama dengan 8. Karena nggak ada antara bilangan ini dengan angka 7. Tidak ada. Berarti kita nggak usah melihat sini, kita lanjut ke bagian else-nya. Else. Nah, kita lanjut ke else-nya. Sepertinya sama saja seperti atas tadi. Ini kita lanjut dengan sini, bagian ini. Kita lanjut lagi ke bagian ini, sama saja. Nah, maka nanti yang akan tercetak itu namun kita di sini tidak memasukkan bilangan ini. Dia langsung keluarkan 3, langsung keluarkan 2.
yang langsung mengeluarkan 4, langsung mengeluarkan 7. Tampilan output dia disatukan 3, 2, 4, 7 karena dia kita kasih spasi, dilanjutkan dengan cetak bilang ganjil, cout ganjil. Nah, bilang ganjil maksudnya. Nah, nanti tampilan outputnya jadi bilangan ganjil. Nah, seperti di sini tadi 3, 2, 4, 7 3, 2, 4, 7 bilangan ganjil. Begitu jalannya proses pemrogramannya. Sekian pembahasan dari program nomor 1 yang dilakukan untuk mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 2. Kita akan mencari program untuk mencari nilai KPK dan FEB dari dua bilangan. Sama seperti program nomor 1, pastinya kita membutuhkan input string dari gunakan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi seperti sin, cout, dan ndl. Lalu dengan using namespace. Jadi, kemudian kita butuh fungsi utamanya itu ini. Lalu kita deklarasikan variabel yang kita akan menggunakan variabel i, a, b, kpk, dan r. Nah, kita isi kpk itu awalnya dengan 0. Kemudian kita buat sebuah inputan dari nilai yang pertama, soal ini pertama itu kita simpan di a. Kemudian kita inputkan lagi bilangan kedua. Kita beri ndl supaya programnya rapi. Lanjut dengan for i sama dengan 1, di mana i itu kurang dari sama dengan b dengan i++ sebagai incrementnya. Lanjut dengan statement yang berupa proses kpk sama dengan kpk ditambah a. Kita buat pernyataan if kpk jika kpk lebih jika kpk modulo b, maaf teman-teman, jika kpk modulo b sama dengan 0, kita inisiasikan, kita buat statement, maka kpk antara a dan b adalah, kita panggil variabel kpk-nya. Nah, kita juga di sini perlu break supaya dia langsung stop, nggak mengulang lagi. Oke, lanjut ke bagian luarnya. Tadi kan sudah kita buat KPK-nya. Ini sudah menjadi satuan program untuk mencari KPK. Dan sekarang kita mencari BB, cout, ndl. Kita perlu ndl itu supaya dia pindah baris baru. FBB ya, FBB antara, kita perlu string FBB antara a dan sebagai judul yang kita buat ini b adalah nanti aja. Lanjut dengan r sama dengan a modulo b. Kita lanjut dengan, kita sini pakai pernyataan perulangan while r tidak sama dengan 0. Maka kita buat statement a sama dengan b, b sama dengan r sama dengan a modulo b. Jika nanti programnya sudah tidak menjalankan ini lagi, maka dia akan keluar dan akan dicetak cout dalam b. Artinya nanti ini menjadi satu kesatuan.
FPB antara A dan B adalah dicetak bagian ke sini berapa nilai B terakhirnya. Kita jalankan programnya. Kita lihat apakah ada yang salah. Nah, bisa kita tengok di sini ini kurang 1 tanda kecilnya. Coba kita jalankan sekali lagi. Nah, jalan programnya. Misalnya kita buat bilangan pertama itu 2, bilangan kedua itu 4. Pasti bilangan KPK itu 4 dan IPB itu 2. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana program bisa menginisiasi atau mengeksekusi hasil seperti ini. Nah, kita mulai dengan KPK dahulu tadi. Karena kita tahu KPK itu diisi dengan 0, di mana A tadi sama dengan 2, B sama dengan 4. Nah, kita lanjut ke for-nya, I sama dengan 1 kurang dari sama dengan 4. Benar kan? Benar. Kita lanjut dengan prosesnya, KPK sama dengan KPK awal 0 ditambah A-nya berapa? A-nya tadi itu kan 2 sama dengan 2. Apakah KPK jadi berapa? KPK itu 2 itu modulo dari B-nya berapa? 4 sama dengan 0? Salah, karena 2 modulo 4 itu 2. Kita lanjut dengan karena dia kan salah, berarti kita ke I++. I sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sama dengan 2, benar. I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 4? Benar. Lanjut dengan KPK sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita tahu KPK sekarang udah jadi 4. Kita lanjut ke if-nya. Apakah 4 modulo sama dengan 2? Modulo sama dengan 4. KPK modulo B. KPK nanti kan 4. B-nya itu 4. Apakah 4 modulo 4 sama dengan 0? Benar. Langsung kita cetak kalau KPK-nya itu sama dengan output ya. Output sama dengan output. KPK sama dengan KPK adalah 4. Nah, program KPK sudah selesai. Kita lanjut ke program FPB-nya. Nah, ini kan cetakan judulnya, kita bisa abaikan dulu, kita kan cuma mau lihat programnya aja gimana jalannya. Sekarang masuk ke R. A tadi kan 2, 4. 2 modulo 4, 2. Apakah R-nya berapa tadi? R-nya 2. Sama dengan 0? Tidak sama dengan 0? Benar. Tidak sama dengan 0. A sama dengan B-nya berapa? B-nya 4. B sama dengan R. R-nya berapa? 2. R sama dengan 4 modulo 2. 4 modulo 2 sama dengan 0. 4 modulo 2 sama dengan 0. Sekarang kita balik lagi ke atasnya ini ke while. Apakah sekarang kan kita punya R-nya itu 0. Apakah 0 tidak sama dengan 0? Salah, karena dia sama. Karena sama, kita nggak jalankan statement ini, langsung ke sini. Kita cetak output FPB adalah 2. Maka tadi di programnya dia begini. KPK-nya itu 4 dan FPB itu 2. Nah, demikianlah penjelasan dari program mencari nilai KPK dan FPB dari soal nomor 2. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, itu soal nomor 3, di mana kita akan membuat program dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Jadi misalnya kita punya bilangan ini, 5 bilangan. Bilangan 1 sampai bilangan keempat itu nilainya 1, dan bilangan kelima itu nilainya 2. Nah, nanti outputnya itu ya 1 karena dia lebih dari 3. Jadi kalau nanti inputannya itu tidak lebih dari 3 kali, nggak ada bilangannya lebih dari 3 kali, berarti inputan nanti outputnya itu tidak ada. Nah, untuk membuat programnya kita perlu include ya stream sebagai file header-nya. Dan nanti fungsinya untuk mendefinisikan fungsi-fungsi seperti sin, cout, dan mdl. Nah, lanjut ke using namespace std. Lanjut dengan in main, integer main, in fungsinya utamanya.
Kita lanjut dengan pendeklarasian. Pendeklarasian dari variabel. Kita menggunakan deklarasi dari bilangan tipe data, integer atau bilangan bulat. Variabel pertama data dengan kita batasi sampai 100. Nah, variabel I, J, N, jumlah, dan TMP. Baru kita buat inputan nanti, berapa banyak data. Kita simpan di variabel N. Nanti jadinya kalau misalnya dia akan menginput. Nah, kita lanjut dengan for-nya. Nanti gunanya for ini kita akan menginputkan banyaknya maksudnya menginputkan dari datanya. I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, dengan I++, kita inputkan cout, masukkan angka ke I. Kita buat keterangan kalau angkanya itu 1 sampai 10. Kita simpan di data I. Nah, kita telah membuat inputannya. Inputannya nanti akan berulang-ulang dia sampai ke N. Nah, kita lanjut dengan inisiasinya. Kita buat for I sama dengan 1, dengan I kurang dari sama dengan N, dengan I++, dimana kita ini kan nested for. Kita buat lagi for-nya. For dimana J sama dengan I plus 1, titik koma, J kurang dari sama dengan N, titik koma, J++. Lanjut dengan ininya. If data I lebih besar dari data J. Kita buat pernyataannya, kalau datanya lebih besar, data I lebih besar dari data J. Ini maaf ya teman-teman, ini data J. Maka kita buat statement itu berupa TMP sama dengan data ke I. Baru data ke I itu sama dengan data ke J, data J-nya. Baru data J itu sama dengan TMP. Nah, kita keluar dari sini. Ini setelah selesai kita buat proses inisiasinya. Lanjut ke proses untuk melihat apakah bilangan itu lebih besar dari 3, lebih banyak dari 3. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, dengan I++, for maaf teman-teman, nggak langsung for. Di sini kita langsung buat jumlah sama dengan 0. Kita isi jumlah itu 0. Lanjut dengan for-nya itu for J sama dengan 1, dengan J itu kurang dari sama dengan N tambah 1, dengan increment J plus 1 plus. Baru kita buat jika data I sama dengan data yang J, maka statementnya kita buat jumlah plus. Nah, lanjut ke else-nya. Teman-teman, maksudnya ke bagian if-nya, tapi kita buat di if baru sini. If jumlah lebih besar dari 3. Maaf teman-teman, ini nanti kita buat di sini. Kita buat dulu if data ke I tidak sama dengan data J. Data I kurang 1 maksudnya. Jika data I tidak sama dengan data I kurang 1, maka ini kita buat yang tadi itu jumlah. Nah,
Jika datanya itu lebih besar dari 3, jumlah datanya itu lebih besar dari 3 yang muncul, cout data, kita panggil variabelnya, data ke i. Nah, kenapa kita buat ini? Mungkin nanti datanya itu akan muncul banyak 2 kali atau 3 kali atau 4 kali, karena nanti tergantung dari yang menginputkan datanya, dia mau buat berapa banyak bilangan yang sama, lebih besar dari 3. Jika kondisinya tidak memungkinkan, kita buat else cout tidak ada, dengan kita buat break supaya dia programnya berhenti. Kita jalankan programnya. Di sini J++. Kita lihat, misalnya kita masukkan berapa ya, 5 bilangan seperti yang tadi saya jelaskan pertama, 1 1 1 1 dan 2. Nah, hasilnya itu tidak ada sebanyak 2 kali. Kita lihat dulu di mana program ini yang bisa terjadi seperti ini. Sebentar, kita lihat programnya teman-teman ya. Maaf teman-teman, di sini ada kesalahan. Sebenarnya ini tidak di bagian dalam for-nya di situ. Jadi itu seperti ini. Ini di luar daripada for-nya, kayak gini. Kita rapikan programnya dulu supaya enak dilihat tampilannya. Nah, jadi seperti ini programnya. Tadi kan saya buatnya itu di dalam for-nya, nanti dia berulang-ulang, makanya nanti dia tidak ada muncul 2 kali gitu. Lanjut dengan kita cetak sekali lagi. Nah, ntar kita keluarkan satu ini. Nah, kita buat inputnya 5. 1 1 1 1 2. Tidak ada. Maaf teman-teman, jika kita menjalankan programnya seperti ini, dimana kita buat 5 1 1 1 1 2. Kenapa dia buatnya 1 tidak ada? Karena di sini kita tidak membuatnya itu break, tanda breaknya. Nanti kalau dia nggak kita buat break, dia jalan lagi ke sini. Nah, makanya saat kita menjalankan ini pasti sudah benar jawabannya. 5 1 1 1 dan 2. Nah, hasilnya 1 karena ini bilangannya ada 4. Saya jelaskan gimana alur dari program ini. Awalnya tadi kita buat n sama dengan 5, di mana i sama dengan 1 dan 1 itu kurang dari sama dengan 5. Benar. Masukkan data ke 1. Data ke 1 sama dengan 1 kita masukkan tadi. Lanjut dengan i++. Sama dengan 1 tambah 1. Sama dengan 2. I sama dengan 2. Dengan 2 kurang dari sama dengan 5. Benar. Maka data kedua sama dengan 1. Data kedua kita masukkan 1 juga. 1. Baru plus. I sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 5? Benar. Maka data ketiga. 1 juga kita buat tadi data ketiganya. Lanjut dengan i++. I++-nya itu i sama dengan, tadi kan i-nya udah 3, sekarang tambah 1 jadi 4. I sama dengan 4. 4 kurang dari sama dengan n. N-nya berapa tadi? 5. Benar. Data ke-4 sama dengan 1. If maaf teman-teman. I++ sama dengan i sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. I sama dengan 5. Apakah i 5 itu kurang dari sama dengan 5? Benar. Lanjut ke data kelima.
sama dengan, kita buat tadi 2. Lanjut I plus I sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Sekarang kita punya I sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Salah. Jadi sudah, kita keluar dari for yang ini. Kita lanjut ke for yang ini. I sama dengan 1. Dimana 1 itu kurang dari sama dengan 5. Nah, 5. Benar. Kita lanjut dengan for yang sininya. For teman-teman ya. For J sama dengan, kita punya J ditambah 1, berarti J sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Benar. Baru kita lanjut dengan tanda ya. Ini for keduanya. Baru kita lanjut dengan if data I. Data I-nya berapa? Jika data I lebih besar dari data J, data ke I-nya berapa? Data pertama. Data pertamanya itu sama dengan berapa tadi? 1. Data kedua itu sama dengan data kedua itu sama dengan 1. Enggak sama besar. Lebih besar. Berarti belum kita jalinkan di datanya. Karena kan data ini sama nilainya, data nilainya sama. Lalu kita lanjut dengan tadi ya, kita buat tadi data I 1 lebih besar dari data 2, salah. Kita lanjut dengan J++. J sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, lanjut lagi dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Kita lanjut dengan J dengan, kan tadi J sama dengan 3. J sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 5? Benar. Lanjutkan di sini. Kita tandai sebagai for. Data ke I. Data ke I masih data ke 1. Lebih besar dari data ke J. Data ke 2. Data ke 2 bukan data ke 4. Data ke 4 berapa? 4. Sama dengan 4. Salah. Kita nggak jalankan prosesnya ini. Nah, setelah itu kita lanjut dengan J++. J sama dengan 2 ditambah 1. J kan karena udah J kan tadi kita punya itu 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Lanjut ke atas. Maaf ya teman-teman, di sini ada kesalahan. Karena tadi kan di sini kita kan udah punya J sama dengan 3. Ini tetap J-nya sama dengan 3. Apakah J lebih besar dari 3? Benar. Dan kita buat sini data ketiga. Data ketiga itu tetap 1. Salah. Maaf ya. Di sini data ke 1 itu sama dengan 1. Data ketiga itu sama dengan 1. Data 1 lebih besar dari data 2. Data 3. Benar. Salah. Maksudnya salah. Karena dia sama nilainya. Lanjut dengan J sama dengan, kata di sini kita punya J itu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, 4, kita punya data J-nya sama dengan 4. 4 kurang dari sama dengan 5. Benar. Ini bisa kita copy paste teman-teman. Nah, sekarang kita punya J itu sama dengan 4. Apakah 4 itu kurang dari sama dengan 5? Benar. Berarti sekarang kita punya data 1 itu sama dengan 1. Data keempat itu sama dengan 1. Kita cek 1. Salah. Berarti kita lanjut lagi dengan J++. J sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5.
Dari ke sini kita punya J sama dengan 5, J sama dengan 5, 5 kurang dari 5 benar. Kita masuk ke data kelimanya. Data kelima itu 2. Apakah data ke 1 itu lebih besar dari data ke 5? Data ke 5 tadi kan 2. Berarti salah. Lanjut. J++. Dimana J sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. For. Dimana fornya itu for apa ya teman-teman? J sama dengan 6. Apakah J kurang dari sama dengan apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Salah. Nah, dimana nanti di sini kita keluar dari for yang J, kita naik ke atas. Lanjut dengan I++ di sini. I++. I++ di mana I-nya sekarang menjadi 2, I sama dengan 1 tambah 1, 2. Nanti kita jadikan seperti ini terus sampai nanti data ke data ke terakhirnya. Ini bisa kita copy paste teman-teman. Nah, kita buat di tempat baru. Nah, sekarang kan kita punya di sini I sama dengan 2 sekarang. Apakah 2 kurang sama dengan 5? Benar. Kita masuk ke selanjutnya J sama dengan kan I tambah 1. Berarti sekarang kita punya 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, lanjut ke data ketiga. Karena kan misalkan ini karena dia itu 3 itu kurang dari sama dengan 5, benar. Lanjut ke data ke satunya itu kan 1, data ketiga itu 1. Data ke 1 itu lebih besar dari data kedua. Salah. J++. J 2 ditambah 1 2 tambah J++ sama 3 tambah 1. Maksudnya 4. Apakah sekarang kan udah punya J sama 4. Apakah 4 itu lebih kurang sama dengan 5? Benar. Iya benar. Maksudnya benar. Kita data keempat, data keempat 1 juga. Apakah data ke 1 itu lebih besar dari data keempat? Salah. Masuk ke J++. J++ sekarang sudah jadi 4 ditambah 1, 5. Apakah 5 itu kurang sama dengan 5? Benar. Lanjut ke J sama dengan 5. Dan juga J sama dengan maaf ya teman-teman, ini salah sini. J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Dengan 5? Benar. Data kelima itu sama dengan 2. Salah. Tetap salah dia. Berarti ini kita keluar. Lanjut ke I++. Karena udah salah. Lanjut ke I++, kita punya 2 tambah 1, 3. Data kelima ya teman-teman. Belum, kita buat lagi dulu sekali lagi J++, karena dia masih J++ kan, dia sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. Apakah J sama dengan 6, dimana 6 itu kurang dari sama dengan N itu berapa? 5. Salah. Nah, makanya dia keluar ke sini. I++ sama dengan I, dimana I sama dengan 2 tambah 3. Kita copy paste aja dari programnya. Nanti karena kurang lebih berulang-ulang. Sekarang kita punya J sama dengan 3. Apakah 3 kurang sama dengan 5? Ya, benar. Kita ada dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Dimana 4 itu kurang dari sama dengan 5, benar. Maka data pertama itu 4, data keempat itu 1. Maaf ya teman-teman, kita di sini tidak mengubah-ubah data ini tadi. Data kedua, karena ya tidak mempengaruhi sih sebenarnya, karena datanya itu sama nilainya, data ke-1 dan data kedua. Bahkan di sini data ketiga, data keempat.
Data keempat juga 1. Data keempat. Nah, data keempat itu lebih besar dari data ketiga itu lebih besar dari keempat. Salah, karena ini sama aja. Nah, sekarang kita masuk ke J++. J sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka 5 lebih besar sama dengan 5. Salah. Benar maksudnya. Masuk ke data ketiga, data kelima. Data kelima itu nilainya 2. Salah. J++ sekarang kita punya 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, J sama dengan 6. Berarti kita punya J sama dengan 6. Apakah 6 itu lebih besar lebih kecil dari sama dengan 5? Salah. Nah, berarti kita lanjut lagi, kita masuk ke plus-plusnya. 3 ditambah 1, 4. Sekarang kita punya ini itu sama dengan 4. Nah, kita keluarkan lagi. Dia nggak akan mencetak kalau nggak akan menghasilkan memproses nilai ini. Kalau memang dia data ini itu tidak lebih besar dari data J. Sekarang kita punya 4 sama dengan 4. Nah, ini sama dengan 4. Apakah 4 kurang sama dengan 5? Benar. Sekarang kita punya J-nya itu sama dengan 5. 4. Benar kan? 4 kurang sama dengan 5? Benar. Data keempat itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Data keempat itu sama dengan 1. Ya teman-teman. Data keempat itu sama dengan 1. Data kelima itu sama dengan 2. Salah. Lanjut ke J++. J sama dengan 5. Sama dengan 6. Apakah 6 itu kurang sama dengan 5? Salah. Berarti kita nggak lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Kita hapus yang ini. Langsung ke J++. 4 tambah 1. Dengan 5. Oke. 4 tambah dengan 1 sama dengan 5. Itu copy paste aja. Tanya. 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Benar. Lanjut dengan 5 tambah 1, 6. Apakah 6 kurang sama dengan 5? Apakah 6 kurang sama dengan 5? Bentar ya teman-teman. Apakah 6 kurang sama dengan 5? Salah. Tadi dia nih. Sama dengan salah. Maka udah kalau di sini udah salah. Ya udah. Ini hapus dulu. Dia akan menjalankan if-nya kalau dia salah. Berarti sini kita punya J++. Mana J itu sama dengan J itu kan 6. Ini kan udah salah. Lanjut ke for-nya aja langsung. J++-nya. Kita punya 5 tambah 1. 6. Nah, sekarang lanjut ke yang baru itu if sama dengan 6. Apakah 6 itu kurang sama dengan 5? Salah. Kita lanjut ke sini. Lanjut ke sini. Dimana itu for-nya itu sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan n-nya berapa tadi? 5. Benar. Jumlah sama dengan 0. Jumlah sama dengan 0. Dimana J sama dengan 1. Apakah J kurang dari sama dengan n tambah 1 berapa? 1 kurang dari n tambah 1, 6. Benar. Lanjut ke ini kita tanya dulu ya teman-teman. Supaya tahu kita kalau ini nested for-nya. If sama dengan data ke 1. Data ke J-nya itu kan kita punya J itu sekarang udah jadi 1 juga.
data ke 1 ini bisa dari, bentar ya teman-teman, kita tengok dulu sebentar, itu perhatikan. Nah, kan tadi data pertama sama dengan data ke 1. Data ke 1. Bentar ya. J sama dengan 1. J kurang dari sama 1 kurang sama dengan 6, benar. Jumlah sama dengan 1. Iya benar. Apakah data I sama dengan data J? Benar. Jumlah sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 1. 1 salah. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kita ulang lagi ke J++ sama dengan J sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, lanjut ke sini. Apakah J sama dengan 2? 2 kurang dari sama dengan 6? Benar. Apakah data ke 1 sama dengan data ke 2? Data kedua ya. Benar. Ini benar. Maka kita cetak itu jumlah sama dengan 0, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, lanjut ke ininya C++. J sama dengan 1 ditambah 1. J sama dengan J sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kita buat J sama dengan 2. Maaf. J sama dengan 1. Tadi kan awalnya udah 2. Jadi 3. Sama dengan 3. Dimana 3 kurang sama dengan 6? Benar. Nah, data ke 1 sama dengan data ke 3. Benar. Maka jumlah sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lanjut lagi seperti ini. J++. Sekarang J++-nya sekarang udah jadi 3 ditambah 1. Apakah 3 tambah 1 4? 4 kurang sama dengan 6? Benar. Berarti jumlah sama dengan 2 plus sama dengan saat ini jumlah, ini data ke 4. Data ke 4 juga tadi sama dengan 1 tetap. Jadi bernilai benar. Kita lanjut dengan jumlah sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Lanjut ke J++-nya lagi. J++ sama dengan 4 ditambah 1 sekarang. Sama dengan 5. J sama dengan kurang sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 6? Benar. Berarti data ke 5 salah. Ini udah nggak dijelaskan lagi. Lanjut ke J++. Sekarang J++ sama dengan 5 ditambah 1. 6. Kita punya datanya itu 6. 6 kurang dari sama dengan 6. Benar. Apakah data 1 lebih besar sama dengan data ke-4? Data ke-6? Salah. Tidak kita jalankan ini. Lanjut ke J++. J++ sekarang sudah sama dengan 6. J++ sama dengan 6 ditambah 1. 6 ditambah 1. 7. 7 kurang dari sama dengan 6. Salah. Kita keluar. Lanjut ke I++-nya. I++ sama dengan I sama dengan 1 ditambah 1 dengan 2. Nah, kita lanjut lagi sini ya, teman-teman. Kita copy paste aja, sebenarnya ini sama aja programnya nanti. Nah, ini dia. Nanti berulang dia programnya. Nah, sekarang kita udah punya I sama dengan 2. Sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Benar? Benar. Sekarang jumlahnya udah jadi, jumlahnya tetap 0 karena dia balik lagi ke 0.
balik lagi ke 0 dia jumlahnya. Tapi sebentar teman-teman, sepertinya kita ada kesalahan di sini. Karena tadi kan jumlah plus. Sekarang kita buat data i. Ini kita hapus dulu ya. Nah, i plus i sama dengan 2. Sekarang kita masuk ke if. Nah, if-nya itu data ke i. I-nya sekarang udah jadi data ke berapa? Data ke i1. Berarti data ke 1 itu tidak sama dengan data ke 1 kurang 1. Data ke 0 nggak ada kan? 0 tetap 0 ya. Benar. Data ke 0 1 kurang 1. Apakah enggak. Tidak benar. Karena kan 1 itu tidak sama dengan 0, salah. Kita enggak cetak ini dulu, kita lanjut ke atasnya. Nanti kita kerjakan sampai gini terus nanti dia, sampai nanti dia ada berinisiasi dengan ini. Nanti bakal panjang jawaban sebenarnya. Ya, jalannya dulu. Sekarang kita punya i sama dengan 2. 2 sama dengan 5 benar. Cuma sama dengan 0, di mana 2 itu sama dengan i sama dengan 2. Maaf, i sama dengan 1. J sama dengan 1. Apakah data ke 2 sama dengan data ke 2 sama dengan data ke 1? Benar. Sekarang masuk ke ini, benar, jumlah J plus. Sekarang kita punya J plus 2. Apakah 2 lebih besar dari 6? Benar. Apakah data ke 2 sama dengan data ke 2? Benar. Lanjut ke ini kita ganti di sini aja sebenarnya. Data ketiga data kedua sama dengan data ketiga benar. Apakah kalau dia masih benar kita jalankan. Apakah data ke-4 sama data ke-2 sama data ke-4 benar? Apakah data ke-2 sama dengan ke-5 salah? Ini sini kita udah jalankan lagi. Salah. J plus J sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. J sama dengan 6. Ini kita jalankan lagi di sini dia. Bentar ya. Ini terlalu cepat menjelaskannya saya tadi. Di sini ada kita ubah, harus ada kita ubah di sebagian ini. Tadi kan ini udah jadi J sama dengan enggak, tetap. Kita copy pastekan lagi, copy paste ininya. Dimana nanti kan di sini kita masuk ke sini kan data kedua. Data kedua itu sama enggak dengan data kedua dikurang data ke-1? Kan kita punya i2 sekarang. Maka data kedua itu data kedua berarti sini data ke-1 jadinya. Benar. Maka langsung cetak data ke-2. Nah, jadi jawabannya itu keluar nanti angka 1. Makanya tadi di running program itu hasilnya itu 1 di sini. Maaf untuk nomor 3 ini mungkin agak beribet menjelaskannya, memang karena program ini agak sulit dijelaskan. Demikianlah pembahasan dari soal nomor 3 dan pembahasan dari semua soal tadi, yang 3 soal itu. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang terlalu tidak teman-teman tidak bisa memahami maksud saya, mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dari saya. Terima kasih.